Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Halim. Saya dari Universitas Nasional, dan di sini saya sehubungan ada tugas yang dimana tugas matkul akuntansi biaya, yang dimana saya mengambil berjudul tentang yaitu tentang pemisahan biaya semi variabel, yang dimana saya mengapa sih kakak mengambil pemisahan biaya semi variabel. Ya, saya sih mengambil pemisahan biaya semi variabel ini yang dimana saya sedikit tertarik, yang dimana di dalam semi variabel ini banyak sekali cara-cara perhitungan yang belum saya ketahui. Makanya saya ambil dan ingin membagikan, share ke teman-teman sekalian. Langsung slide. Oke, di sini ada biodata saya ya. Yang pertama di sini ada riwayat pendidikan saya, yaitu tertera di monitor, yaitu SMK UMTS Serang, dan yang kedua SMK Negeri 1 Pacet, dan yang ketiga yang saya sedang jalani yaitu Universitas Nasional atau bisa disebut UNAS. Dan yang kedua di sini ada data diri saya, yaitu nama saya Chandra Halim, dan di sini tanggal lahir saya yaitu 20 Juli tahun 2000, dan saya di daerah Cianjur, yang dimana nama kampung saya yaitu Sukamaju yaitu, dan agama saya alhamdulillah Islam. Next. Oke, di sini ada pembahasan yang akan saya bahas. Di sini tertera di nomor 1 yaitu biaya semi variabel atau bisa disebut classification cost ya. Dan yang kedua yaitu ada karakteristik biaya semi variabel. Dan yang ketiga metode pemisahan biaya semi variabel, dan yang keempat metode least squares atau disebut juga kuadrat terkecil ya. Teman-teman, kuadrat terkecil analisis regresi. Dan yang kelima yaitu contoh soal biaya semi variabel, saya ambil ya satu soalnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Tanpa berlama-lama, ayo kita langsung aja mulai materinya. Let's go. Oke, yang pertama yaitu biaya semi variabel classification cost, yang dimana biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver ya. Aktivitas dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas, dan di dalamnya terkandung unsur tetap serta memperhatikan karakter tetapnya dan variabelnya. Yaitu ada contohnya ya, biaya listrik, telepon, air, bensin, dan perlengkapan asuransi jiwa kelompok karyawan, pajak, penghasilan. Masih banyak lagi ya yang di antaranya. Ya udah, next. Dan di sini saya mengambil contoh gambar biaya semi variabel, yang dimana ada beban listriknya yang saya gambarkan grafik, dan saya pun sengaja ambil contoh di dalam buku ya, saya screenshot gitu ya. Saya membuat sebuah perbandingan saja di sini antara jumlah biayanya yaitu loh. Saya ambil aja perbandingannya. Next. Ya, di sini ada karakteristik biaya semi variabel, yang dimana biaya ini meningkat atau bisa menurun sesuai dengan peningkatan atau penurunan aktivitas bisnis, namun tidak proporsional. Contohnya yang kayak tadi ya, biaya listrik, air, gas, bensin, batu bara, perlengkapan pemeliharaan, dan beberapa tenaga kerja tidak langsung dan lain-lain ya teman-teman. Di sini saya ambil contoh tabel ya, karakteristik biaya semi variabel, yang dimana yang tadi saya sebutkan juga. Oke, next. Ya, di sini saya mengambil metode cara memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel ya. Di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama, pendekatan intuisi. Yang kedua, pendekatan engineering. Ketiga, pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu. Next. Di sini yang pertama, pendekatan intuisi. Apa sih pendekatan intuisi itu? Yaitu
pendekatan intuisi itu adalah meneliti kegiatan, misalnya kegiatan produksi, adanya surat-surat keputusan manajemen, dan kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak lain. Nah, contohnya ya, biaya gaji manajer dibayar bulanan, atau sesuai jumlah produksi, biaya depresiasi ditentukan oleh surat keputusan, teman-teman, atau kebijaksanaan manajemen ya. Dan kelemahan metode intuisi ini dalam kondisi atau situasi elemen biaya sifatnya kompleks. Pendekatan ini peka dan sensitif terhadap kesalahan penggolongannya suatu biaya ke dalam biaya tetap atau variabelnya, teman-teman. Dan di sini next, di sini kedua, pendekatan engineering, yang dimana mengidentifikasikan hubungan fisik antar kegiatan, misalnya ya kegiatan pabrik nih saya mengambilnya, dengan biaya jika naik atau turunnya kegiatan diikuti secara langsung dengan naik turunnya biaya, maka biaya tersebut adalah biaya variabel. Jika tidak ada hubungannya fisik antara kegiatan dan biaya, maka biaya tersebut adalah biaya tetap ya, teman-teman. Dan kelebihan pendekatan ini relatif teliti, kelemahannya ya seringkali memerlukan biaya yang mahal ya, teman-teman. Oke, next. Sini ada ketiga, pendekatan perilaku biaya sesungguhnya. Nah, di sini anggapan dasar pendekatan ini adalah biaya masa datang akan mempunyai perilaku yang sama dengan biaya masa lalu. Ya, next. Di sini ada metode least squares atau bisa disebut kuadrat terkecil analisis regresi. Nah, di sini saya tadi sudah menulis note yang dimana sebelum lanjut ke metode least squares kuadrat terkecil ini, sebenarnya masih ada metode lain ya teman-teman. Tapi karena saya mengambil metode least squares karena menurut saya ingin aja gitu loh mengambil metode least squares ini dikarenakan yang cukup menarik menurut saya metode ini gitu loh. Tapi masih ada lain ya tuh. Contohnya seperti metode scatter ya, dan metode titik tertinggi dan terendah ya. Namun saya mengambil metode least squares ini menurut saya pribadi paling menarik daripada metode lainnya ya. Oke, lanjut aja ya. Jadi metode ini bisa disebut dengan metode pemisahan biaya variabel, teman-teman, dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan variabelnya tergantung dependent variabel dengan variabel bebas, independent variabel dari sekumpulan data dengan SPPS ya. Next. Di sini ada regresi sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX, satu variabel tergantung satu variabel bebas. Regresi berganda multi regression ya, Y sama dengan A tambah B 1X tambah B2 X2 tambah B3 X3, yang dimana satu variabel tergantung dua atau lebih variabel bebas ya teman-teman. Nah, di sini ada tujuan garis regresinya, yang dimana membuat garis yang jumlahnya penyimpangan kuadrat antara garis regresi dan observasi ini adalah minimal. Pemakaian metode ini adalah ada 3 yang saya ambil ya, yang dimana metode ini sifatnya objektif. Yang kedua, semua data atau memakai semua data ya. Dan yang ketiga yaitu dapat menyelenggarakan informasi statistik tambahan yang dapat menaksirkan biaya, teman-teman. Itu. Lanjut. Di sini saya mengambil ada contoh soal biaya semi variabel ya dari Richardson Company biaya listrik dan data jam mesin ya. Di sini ada bulan, ada biaya listrik dan jam mesin, yang dimana bulan ini sampai Desember ya biaya listriknya totalnya segini, dan diralat sama saya koreksinya rata-ratanya belum kemasukin nama saya kemarin di sini tuh. Makanya jadi biaya listrik itu harusnya 1000 mia di bawahnya ya, di bawah total itu di bawah total rata-rata ya kan. Jadi biaya listriknya tuh saya ralat jadi 1500 ya, dan jam mesin di bagian bawah yaitu 2600 teman-teman ya. Maaf karena kemarin saya belum memasukkan data tersebut, makanya langsung saya ralat di sebelah kiri. Oke. Lanjut. Di sini ada contoh soal biaya semi variabel.
yaitu menentukan biaya variabel satuan atau B biaya pada. Sorry ya, sebenarnya di video sebelumnya tuh saya harusnya udah beres menjelaskan, cuman karena saya belum beli aplikasi untuk perekaman ini, jadi batasnya tuh butuh 10 menit saja, sedangkan video saya tuh agak asalnya udah hampir 15 menit kalau nggak salah ya, lebih 15 menitan. Makanya saya rekam ulang, pas saya lihat review video lagi, saya kok sampai 10 menit dan itu tidak beres, dan saya lihat baru sampai sini. Makanya saya akan jelaskan lagi ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi mulai lagi, di sini ada contoh soal biaya semi variabel ya, yang di sini menentukan biaya variabel satuan atau B biaya pada titik tertinggi yaitu YT sama dengan A tambah B XT, biaya pada titik terendah YR sama dengan A tambah BXR per YT dikurang YR sama dengan BXT dikurang BXR, yang dimana jadi 1.600 US dollar dikurang 1.450 US dollar sama dengan B 2.790 dikurang B 2.490. Jadi 150 US dollar sama dengan B 300, B sama dengan 150 tuh dibagi ya, jadi 300 dibagi 300, jadi B sama dengan 0,5 per jam mesin. Next ya, jadi yang kedua itu adalah menentukan besarnya total biaya tetap atau A, yang tadi kan B ya teman-teman. Jadi di A ini dapat dihitung dengan rumusnya, ada pada titik tertinggi, ada pada titik terendah, yang dimana rumusnya A sama dengan YT dikurang BXT, yaitu pada titik tertinggi ya, dan pada titik terendah rumusnya A sama dengan YR sama dengan BXR. Jadi pada titik tertinggi A sama dengan 1.600 US dollar dikurang 0,5 kali 2.790, A sama dengan 1.600 dikurangi 1.350 US dollar, jadi A sama dengan 205 US dollar. Itu pada titik tertinggi hasilnya ya. Di sini pada titik terendah sama hasilnya, namun beda angka doang ya kan. Jadi di sini tetap sama, A sama dengan 1.450 dikurang 0,5 kali 2.490, A sama dengan 1.450 dikurang 1.245 US dollar, jadi hasilnya A 205 US dollar. Di sini ketiga teman-teman ada anggaran fleksibel ya, yang dimana jujur saja saya di sini anggaran fleksibel belum dapat menemukan cara yang lebih efektif gitu loh. Mohon maaf banget, saya cuma dapat menemukan seperti ini. Mohon ya kepada teman-teman yang dimana membaca yang saya atau melihat video saya ini, apabila tahu jawaban anggaran fleksibel ini, mohon di kolom komentar saja ya teman-teman. Mohon koreksinya juga, terima kasih. Lanjut aja. Di sini ada udah kesimpulan, yang dimana didefinisikan ya sebagai biaya yang memperlihatkan baik karakternya dari biaya tetap maupun biaya variabel. Karakteristik biaya semi variabel adalah biaya ini meningkat atau menurun sesuai dengan peningkat atau penurunan aktivitas bisnis, namun tidak proporsional teman-teman. Gunakanlah salah satu metode untuk memisahkan biaya campuran ya, metode titik tertinggi dan terendah, metode Scatter sorry ya, saya kurang fasih, metode scatter graph, dan ada pun metode kuadrat terkecil ya, ada pun metode biaya terjaga. Jadi evaluasinya hasilnya untuk menentukan ketelitiannya teman-teman ya. Yang tadi saya bawakan yaitu metode kuadrat terkecil, yaitu square cross ya, maaf kalau salah pengucapannya. Dan sini ada saran saya ya sebagai penulis, pada untuk pembawa materi ini gitu, agar pembaca tuh atau penonton tuh tidak pernah lagi menganggap bahwa pelajaran akuntansi biaya, matematika itu adalah salah satu pelajaran yang sangat sulit dan menakutkan. Emang sih ya, cuman kalau kita
bisa cintai pelajarannya, sukai pelajarannya terlebih dahulu. Dan yang paling utama adalah niatnya gitu loh ya teman-teman, pasti tidak akan susah gitu loh. Dan usaha juga gitu loh teman-teman. Kalau kitanya takut akan halnya penghitungan itu pasti tidak akan bisa sampai kapanpun teman-teman, percaya. Di sini ada, saya harapkan juga mata pelajaran akuntansi biaya lebih berkembang untuk menghadapi era yang serba maju sekarang ini ya. Dan begitupun juga semoga pembaca atau penonton video saya dapat mengetahui dan memahami materi yang saya bawakan, yaitu semi variabel gitu loh. Ini terutama pengaplikasiannya di bidang sosial. Jika ada kesalahan dalam penulisan PPT saya atau dari segi lisan saya, pengucapan saya, mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada teman-teman yang menonton video ini. Mengharapkan penulis saya, yaitu mengharapkan kritikan atau saran dari pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.